Sebelum saya memberikan semacam masukan, brainstorming, mari kita awali dengan puja pangastu karya terlebih dahulu. Om Swastiastu. Bapak keluarga besar, ya saya tidak tahu apa singkatan panjang banget, PD, PSP, PAR, SPSI gitu ya. Saya pikir titel akademis ini. Sekarang kan banyak titelnya panjang-panjang ini, tapi ilmunya pendek-pendek gitu. Orang Bali bilang gambar kadang macan, yang penting pesannya meong. Nah, inilah bagian dari proses pencitraan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya merasa rindu sekali, kangen. Sudah sekian kali piodalan saya tidak diundang. Apa sudah beralih ya saya bilang? Ternyata tidak gitu ya. Saya rindu banget. Kenapa? Karena Bapak Ibu ini sesungguhnya agen-agen, agen-agen dari setiap institusi yang Bapak wakili untuk ke sini. Karena di berbagai hotel nih, orang-orang hotel selalu menghadapi dilema, gimana harus dia meningkatkan produktivitas kinerjanya. Di satu sisi dia harus sebagai warga masyarakat sosial di komunitasnya untuk harus ngayah dan sebagainya. Betul kira-kira nggak? Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam situasi kondisi saat ini, kita sepakati menurut wacana orang-orang pintar di keilmuan, ya, disebut dengan zaman global, zaman milenial, yang paling hebat zaman now. Nah, bukan yang walake saja zaman now, sulingih pun ada zaman now sekarang. Ya enggak? Zaman now itu lebih banyak zaman pencitraan. Zaman pencitraan itu disebut dalam bahasa kampus disebut dengan simulakra. Pernah dengar tidak? Tadi yang saya cobakan udah didengar tuh. Simulakra dari simulasi. Simulasi itu tiruan dari sebuah kejadian yang sebenarnya. Betul tidak? Simulasi, coba simulasikan, peragakan seperti apa adanya. Hari ini kita memperagakan diri kita. Tuhan pun kita peragakan, sehingga kita buatkan imitasi. Betul nggak imitasi? Betul nggak pelingge? Mana agama tidak menggunakan imitasi? Imitasi itu pasti ada bentuk kulitnya dan isinya. Nah, ada simulakra, ada kra. Artinya melampaui. Jadi hari ini di hidup global ini orang memperankan dirinya melampaui dari fakta yang sesungguhnya. Di blow up, naik status, selfie, betul nggak? Saya tanya, berapa kali Anda selfie dalam sehari? Hah? Berdelat pret. Saya saja keluar daerah, saya ceramah 2 jam, selfie-nya 3 jam diajak oleh umat. Penggemar saya ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, anak gadis, saya berfoto itu sampai kedinginan saya. Tak bisa bergaya. Mengapa? Tangan saya tidak bisa berkaca pinggang, pasti kedinginan. Sebab kalau saya gaya dengan nyaman berarti ujung tangan saya akan menyentuh sesuatu. Berarti bukan tangan saya yang merasakan, tapi otak saya yang merasakan. Termasuk juga ketika saya naik pesawat, saya jarang mau di lorong kabin, pasti dekat jendela. Karena di dekat lorong kabin risiko tinggi, pasti bahu saya akan dikosot oleh pramugari yang cantik. Makanya otak kita mesti disehat. Ini penting. Ya, beragama yang benarlah menyehatkan otak. Agama harus menyehatkan otak. Ya, bahasa Bali apa otak? Polo. Hah? Bukan pengikut, follower, bukan ikut. Ya, lamun polo sing berkembang pengikut kan, tapi kengken jenak kita nih ya. Jadi kesehatan mental sangat mempengaruhi cara beragama kita.
Mengapa demikian? Maka saya sering bilang ketika orang ke pura, sembahyang maksimal 10 menit lah ikut. Selebihnya ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, remaja semua membawa kotak ajaib. Asik dengan kotaknya. Habis itu selesai sembahyang foto. Maka sekarang di pura pun bukan hanya untuk melakukan kegiatan saudara Islam peribadatan persembahyangan, tapi ikut berfoto-foto. Ya, hadir di sana ke ruang publik. Maka dengan demikian inilah situasi global salah satu. Yang kedua, tidak ada sekat. Kita bisa mengakses kemana-mana. Mengakses ruang dan mengakses waktu. Tiap hari medsos menyajikan hal-hal yang luar biasa. Ya. Tidak hanya di wilayah politik, termasuk juga di wilayah agama. Politik berwajah ganda, agama pun akhirnya berwajah ganda. Karena ada wilayah politisasi di wilayah agama. Maka orang mulai berpikir. Ya. Berpikir, kalau berpikir secara serius, hampir menjadi seorang filosof. Tapi tidak semua orang berpikir menjadi seorang filosof. Sesungguh dan serius. Makanya ini yang saya hadapi semalam oleh saya nih. Kemarin ada umat bertanya, salah satu pemangku di Bogor kalau nggak salah, datang ke kita di Serang nanya, salah satunya nyeleneh bagi saya. 2 malah pertanyaannya yang nyeleneh. Hidup ini katakan samsara. Pancasrada kan samsara nih. Kelahiran samsara, saya berikan contoh. Terus kalau begitu, kapan bahagianya? Nanti kita akan bahas. Sekarang semua agama meyakini Tuhan. Berarti agama adalah yakin kepada Tuhan. Terus Tuhan apa agamanya? Mulai berpikir kritis tentang agama, akhirnya orang bilang apa? Meboye. Bahasa kampusnya skeptis. Adik daripada tidak percaya. Makanya ngeragunya saja ya sehingga gitu ya. Jadi kompetitor kita ini menjadi ini. Ngai Banten boyaina, ngai Pelinggih boyaina. Mulai berpikir yang penting karena hakin luang agama kanggo, yang penting hati sudah ini bahwa dah biasa ngatur orang apa. Itu jadi pola pikir di luar luang tuh, lamun sedok kangwang kena hakin makan tuh gitu. Wah. Ya asalnya. Ya, ini mulai dibenturkan, maka saya katakan religiositas. Apa yang ada dalam religiositas itu? Adalah semua komponen, semua subsistem membangun sistem ini harus seimbang. Jangan hanya mengandalkan rasio, jangan hanya mengandalkan spirit saja, jangan hanya mengandalkan materi. Seperti tadi, mana penting kulitnya apa isinya? Kulit akan menjelaskan isi, tapi beragama bukan hanya untuk kulit, tapi untuk mencari tugas kulit mengantarkan manusia setelah dia mampu menikmati isinya. Tugas kulit selesai. Buah misalnya, kalau nggak ada kulit, bagaimana kita bisa menemukan lembaga isi buahnya? Tapi jangan menjadi orang tolol ketika makan buah durian, kulit nih bakat pak-pak. Mesti dibuka kulitnya itu. Cara membukanya pun ada. Kalau salah membuka agama, Anda akan menjadi kedewan-dewan. Saya bawa agama ke dunia nyata kan. Banten pun saya akan bawa ke dunia nyata. Pasing terus ngerosong pras penyenang guleng bebangkit gitu. Nas pengangjet sakit. Kita baru hanya menikmati kulit penting untuk menjaga isi. Bahasa keren saya, apapun casingnya, isinya harus dinikmati. Tapi kadang-kadang ngalih isi itu nak dirasa tongosnya, ya sing kulit nih pak. Betul tidak? Yang merasakan manis pahit itu apa? Lidah apa otak? Konen karuan. Kalau anak panas dalam nak
Pahit konyol. Nah, jadi religiositas ini erat kaitannya dengan psikografi. Tahu psiko? Pikir, grafi, peta. Salah memetakan agama liu petani. Ini bahasa ilmiah nih. Konyo meyaga. Nih orang kene to, orang gitu. Orang yang bagaimana menyebut seperti itu sebentar kita. Apa yang dihasilkan dari sebuah psikografi? Karena agama itulah peta, petunjuk untuk mencari ini. Lamun sing ketemu Tuhan, hantu bakat. Coba Tuhan. Beda-beda tipis. Rama selamat, marah bahaya. Maka beda-beda tipis yang ada sekelumit bawang. Maka manusia itu berhadap beda-beda tipis. Cen kaden raksasa, cen kaden dewa gitu. Lemahnya bisa dari dewa, petangnya tadi raksasa gitu. Maka tidak ada jaminan pada manusia kalau dia baik-baik terus, jelek-jelek terus. Tidak ada itu. Oke. Ya, jadi global sebenarnya tidak ada sekat. Jadi ini terjadi perubahan yang luar biasa. Ya, di wilayah pikiran inilah terjadi apa yang disebut movement ideology, pergeseran agama mulai dipertanyakan. Saya kemarin banten kene jag bang malu ngordo ya. Orang Sulawesi biar kau bicara berdarah-darah kau punya mulut itu sudah. Apa kau dapat? Agama nak dini kenahnya. Waktu ketika anak sedang jatuh cinta mikir sing apa nih bang tunangannya. Maka liu lian kasih sayang karena cinta, rasio sing menjalan kadi song bererong nemorot. Karena perasaan main. Tapi perasaannya harus benar, harus diedukasi. Ketika kita menggunakan rasio kengken dari membedah agama. Tapi ketika kita sembahyang tuh bakat pikir, coba pikir gas nak ngai padmo nyen ye menek noktok pelinggihna berdua. Tugas kita beragama adalah penyerahan diri secara total. Maka kehadiran rasio adalah memperkuat keyakinan, bukan melemahkan keyakinan. Tapi debas lebang kelakinannya. Tanpa pertimbangan rasio, maka kita beragama harus menjadi sebuah formula kecerdasan intelek, kecerdasan emosi, kecerdasan spirit, dan kecerdasan sosial. Hubungan ini. Karena kalau kecerdasan spirit aja sulit menakar sekan aja lama ke dewan-dewan apa sing. Karena mungkin kan mulai nih munculnya paranormal niki bedelat niki masuk ke medsos. Ya sukul paranormal, jadi manusia normal aja berat. Paranormal, yang paling kacau kan parah normalnya. Apapun agama Anda harus melahirkan sebuah sifat dan karakter, misalkan mengisi diri kita untuk menjadi orang bijak, wise. Oke. Nah, apa yang terjadi dalam pemetaan psikografi kita? Ya, apa disebut dengan psikografi pemetaan psikis kita? Maka wajah Tuhan berbeda-beda pada diri seseorang. Kalau kita masih bakta yang sederhana, masih tingkat pemula, seperti anak-anak psikologinya, ayah dan Tuhanlah ayah dan ibu kita. Aduh me, aduh po. Maka bergantung teruslah kita dengan Tuhan. Ngaleh gain, nunas kan betaro gitu. Tanpa ada usaha. Ya. Maka Hindu bilang dalam mantra Subhacita, Swamewa mata capita Twamewa. Ya Tuhan, Engkaulah ayah dan ibu kami. Ketika umat
memposisikan Tuhan sebagai ayah dan ibu, berarti kita sebagai anaknya. Meme baper. Kan? Makanya lagi salah, bapa akase, ibu pertiwi. Tuhan hadir sebagai maskulin dan femi. Cara-cara beragama ini akan berusaha menemukan berkah Tuhan ketika ayah ketemu dengan ibunya, dengan istrinya. Bapa akase ya akase, ibu pertiwi ne beten, nyambung ne berkah anugerah. Jadi hujan. Akase dengan pertiwi kan hujan tadi. Tuhan pun diseret ke wilayah ayah dan Purusa dan Prada, Banten Pras dan Banten Sodo. Loh wani, lepas itu singdang menjalan tuh. Tidak ada merta tuh. Sing nawang rasa, mau coba sing ten ketemu tuh nawang rasa, maka sing nawang rasa jak pedih, ke bagian. Pas. Nah. Realitas itu agama fakta, karena konyol ngerasaan tentu. Jadi kita anak-anak, kita bergantung, aduh po. Mulai tingkat remaja dia tidak butuh ayah dan ibu lagi. Dia butuh Tuhan hadir sebagai seorang yang heroik, sebagai seorang apa? Konselor, pendamping hidupnya. Cuamewa bandus casaka cuamewa. Ketika seperti itu dia menjadi partner kerja betaro ajak megai. Maka di Jawa di Bali nak megai ada pelangkirnya. Jangankan di wilayah sakral, wilayah propan ada betaro. Orang propan yang tidak suci dikengken kuda di kafe depan mesano kudian dong. Ada jero mangkung leneng di kafe, teko cewek kafe, gelah pangkat bupati, tuang bupati buka paha tinggi-tinggi, ledat mangkung leneng, nyapler mantran, belum lagi sekuildanya katanya. Akhirnya jero mangku mantrane nyaplir. Karena otaknya sing fokus memantra, kapan saya bisa menikmati ini? Ini mengobat kerinduan saya, Bang, melulu dagelan. Cewek kape masih gitu, ganteng masih mangku. Jadi kan liu mangku ganteng nih, Ding cenik pokoknya apa boleh di mangku mungkin kita luang tuh yang pidan kan mangku nak mangku ne menyi. Ya gak? Ini badeng ini nenyi ratang pemangku ne. Ya, mangku pidan kan stainless bajone. Ini stainless sing stainless. Kan di kesegaram lali bajone apa tasikan. Mangku mungkin kan nak len niki. Ya. Mangku nak zaman naon tuh len. Ya. Maka ketika dia sebagai ayah dan ibu Tuhan, maka ajaran bakti mas emosionalnya sangat melekat. Di situ kasih sayang sebenarnya lebih banyak. Maka ajaran bakti itu seperti anak dengan orang tua. Di sini ikatan emosional jalan. Maka bakti yoga lah dia di sana. Penyerahan diri. Maka bakti itu ibaratkan apa? Seperti anak kucing dan anak kera. Perhatikan anak kucing. Bagaimana anak kucing? Sebelum anaknya mandiri, selalu didengal. Apa kata bahasa Indonesia dengal mana? Orang digigit metatu ya, nak bungutnya enggak. Dipindahkan terus. Itulah seorang anak yang siap diatur oleh Tuhan. Kemudian seperti anak kera, biar anak kera dibojog, apa dibojog nih? Yang ada di Pulaki, anak kera pasti berpegangan erat-erat di dada ibunya. Itu namanya hukum markata niaya dan markata niaya. Hukum anak kera dan hukum anak kucing. Markata dan marjara.
Tuh nih ada di bakti ya. Ini lebih ke dewan-dewan liunan ya. Ngame-ngame ngalih Betara, padahal Betara damping ya. Hai penting mas itu untuk bakti dini kemumai jadilah kelompok spiritual. Mudang putih mai petang tengah lemang. Jadinya seiring suami sama istri sing kengken. Tapi kalau suami istri seiring, istri nunggu buah panak cenik jumah menyonyuin, bapaknya pesu nemuani bareng ikut spiritual. Akhirnya ibu